dengan dosis 1 tutup, kemudian interval 5 hari sekali, itu yang pertama yang saya rasakan itu bunganya tidak mudah rontok. Jadi bunganya itu banyak yang nyantel, walaupun curah hujan tinggi. Biasanya kan kalau curah hujan tinggi, pH drop, itu biasanya kan bunganya mudah rontok ataupun daun-daunnya juga mudah rontok. Tapi dengan kita menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Nah oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Nah oke, para sahabat-sahabat tani semua, jadi selama ini saya seringkali berbagi video yang langsung saya praktekkan di lapangan ya sahabat tani. Nah untuk kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi video secara teori ya sahabat tani semua. Nah, akan tetapi walaupun ini hanya sekedar teori, tapi teori ini sudah saya praktekkan. Nah, contohnya di video-video saya yang lalu itu sudah saya praktekkan mengenai cara saya di dalam pengaplikasian, kemudian bahkan hasil dari praktek saya juga itu sudah banyak saya perlihatkan melalui video-video ya, sahabat-sahabat tani semua. Nah, oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan teori mengenai pembuahan ya sahabat tani. Jadi apapun jenis tanaman kita yang kita budidayakan, tentunya yang kita harapkan adalah buah ataupun hasil panen dari tanaman yang kita budidayakan. Nah di sini saya mempraktekkan di dalam saya berbudidaya tanaman cabai ya sahabat tani. Nah akan tetapi teori ataupun ilmu yang saya bagikan ini itu bisa diterapkan di semua jenis tanaman, tinggal kita menyesuaikan dosis ataupun interval di dalam pengaplikasiannya. Nah oke para sahabat-sahabat tani semua, jadi di sini yang perlu digarisbawahi sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Jadi berbeda antara pupuk untuk perangsang bunga ya, kemudian pupuk untuk pengisian buah. Jadi bunga dan buah itu kan beda. Jadi yang pertama muncul itu adalah bunga dulu, kemudian bunga itu mengalami penyerbukan, setelah itu menjadi buah. Nah, jadi ketika tanaman kita memasuki fase generatif ataupun fase pembuahan ya sahabat tani. Jadi tanaman kan itu ada dua fase, yaitu fase vegetatif, fase pertumbuhan untuk pembentukan batang, tunas, kemudian cabang-cabang ya sahabat tani, itu artinya fase vegetatif ataupun fase pertumbuhan untuk mempersiapkan fase generatif. Nah, jadi ketika tanaman kita sudah memasuki fase generatif, biasanya ditandai dengan munculnya cabang Y ya, perpecahan cabang, kemudian munculnya bunga-bunga. Itu biasanya kalau tanaman cabai itu biasanya dimulai di usia 25 hari ke atas, itu normalnya ya sahabat tani. Jadi sesuai dengan praktek saya di lapangan, itu ketika usia tanaman 25 hari itu biasanya sudah mulai masuk fase generatif dengan ditandai pecahnya cabang Y, kemudian munculnya bunga di sela-sela cabang Y. Itu biasanya tanaman kita sudah mulai masuk fase generatif. Nah ketika tanaman kita sudah menunjukkan tanda-tanda fase generatif, itu harus sesegera mungkin kita berikan nutrisi untuk mencegah kerontokan bunga ya sahabat tani, kemudian mempercepat pengisian buah, kemudian menciptakan ataupun membuat agar supaya buah itu bentuknya bisa maksimal, bisa artinya bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya tidak keriput, kemudian tidak melengkung ya sahabat tani hasil buahnya, kemudian bobot buahnya itu pun maksimal, serta daya simpan dari hasil panen ataupun buah itu bisa lebih tahan lama. Nah tentunya itu kan yang kita harapkan ya. Jadi ketika kita contohnya menanam cabai, yang kita harapkan kan ketika muncul bunga itu bisa cepat menjadi buah, bunganya tidak rontok. Kemudian ketika kita petik, ketika panen, itu warna buahnya itu mencolok. Kemudian ketika kita tawarkan ke tengkulak, tentunya tengkulak akan berebutan dengan hasil panen kita ya sahabat tani. Ketika melihat misalkan hasil panen cabai kita itu buahnya montok-montok, mulus, kemudian mengkilat ya, warnanya itu rata, kemudian
ketika disimpan ataupun dibawa dalam perjalanan jauh itu kuat, tidak mudah busuk, tidak mudah pecah ya sahabat tani. Itu kan yang menjadi harapan kita. Nah makanya melalui teori kali ini saya akan membagikan satu jenis pupuk yang sering kali saya gunakan dan yang sudah saya buktikan hasilnya. Saya menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman cabai kita di dalam pengisian buahnya. Nah, apa itu pupuknya? Ini ya, sahabat tani. Jadi saya menggunakan pupuk Paslan Saigul. Nah, oke. Jadi terserah sahabat tani mau menilai apa saja, monggo silahkan. Yang jelas ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi yang saya gunakan, yang saya terapkan, dan hasilnya juga sudah seringkali saya perlihatkan kepada para sahabat-sahabat tani semua. Jadi untuk pupuk daun yang saya gunakan untuk memaksimalkan pengisian buah ketika sudah banyak muncul bunga, itu saya menggunakan pupuk Paslan Saigul ini. Nah, untuk pupuk Paslan Saigul ini, itu kandungannya adalah kalium 230 gram per liter. Kemudian ada bahan tambahan seperti boron 0,35 gram per liter. Kemudian yang selanjutnya adalah zinc 2 gram per liter, serta ada juga oil essence ya sahabat tani semua. Nah kemudian manfaatnya juga ini sudah tertulis di dalam kemasan, serta manfaatnya juga sudah saya rasakan sendiri di dalam saya berbudidaya tanaman cabai ya sahabat tani. Nah jadi manfaatnya yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas buah. Jadi manfaat daripada kalium adalah membantu proses transportasi glukosa di dalam tanah sehingga kualitas buah meningkat. Nah, artinya kualitas buah itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, bentuknya itu mulus, tidak keriput-keriput ya, kemudian berbobot, warnanya menarik, mengkilat, kemudian daya tahan simpannya itu kuat. Itu artinya kualitas buahnya itu meningkat. Kemudian menjadikan tanaman tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, jadi manfaat kalium itu untuk menetralkan reaksi dalam sel, terutama dari asam organik, sehingga tanaman terlindungi dari gangguan hama dan penyakit. Kemudian manfaatnya lagi meningkatkan bobot buah, dan juga mempercepat pembentukan buah secara teratur. Nah, ini ya sahabat tani manfaatnya, dan ini juga sudah saya rasakan banyak sekali para sahabat-sahabat tani yang mengikuti metode saya, artinya mencoba mempraktekkan apa yang saya bagikan melalui video-video dengan menggunakan pupuk Paslan Saigul ini. Sudah banyak sekali yang membuktikannya itu ya seperti itu tadi, buahnya jadi montok-montok, kemudian lebih cepat di dalam proses pembentukan buah. Nah, kemudian manfaat yang sangat penting juga yaitu mencegah cabai, melon, mentimun, tomat menjadi rontok bunga. Artinya mencegah kerontokan bunga dan rontok buah ya sahabat tani. Kemudian meningkatkan bakalan bunga dan buah sehingga meningkatkan hasil panen ya sahabat tani. Nah jadi kalau kepingin hasil panennya meningkat ya gunakan pupuk yang mengandung unsur hara kalium tinggi. Nah contohnya seperti pupuk Paslan Saigul ini yang mengandung unsur hara kalium 230 gram per liter serta dilengkapi dengan boron, zinc dan juga oil essence ini ya sahabat tani. Kemudian kelebihan dari Paslan Saigul ini adalah bahan ini akan tetap maksimal apabila dicampur dengan fungisida ataupun insektisida. Nah ini bisa diaplikasikan berbarengan dengan insektisida ataupun fungisida ya sahabat tani. Nah ini merupakan pupuk daun yang saya gunakan, yang saya berikan melalui penyepraian untuk tanaman cabai agar supaya bunganya itu tidak rontok, kemudian mempercepat pengisian buah, meningkatkan hasil panen ataupun meningkatkan kualitas buah dari tanaman cabai saya, serta menjaga agar buahnya itu tidak mudah busuk ataupun memperkuat daya simpan dari hasil panen kita. Nah kemudian untuk dosis dari penggunaan Paslan Saigul ini sangat irit sekali ya. Kita hanya memerlukan sebanyak 0,5 sampai dengan 1,5 mili per liter air. Jadi kalau misalkan tangki 16 liter, biasanya kalau saya itu menggunakan sebanyak 1 tutup botolnya ini saja. 1 tutup botol. Kemudian untuk interval pengaplikasiannya yaitu 5 sampai dengan 7 hari.
Nah, kemudian untuk interval yang saya gunakan itu biasanya 5 hari sekali. Itu selalu saya berikan yang namanya pupuk Paslan Saigul ini. Oke ya, para sahabat-sahabat ini semua. Nah, jadi seperti itu tadi beberapa manfaat yang tertulis di dalam kemasan Paslan Saigul, dan manfaat-manfaat itu juga sudah saya praktekkan sendiri, sudah saya rasakan, sudah saya amati. Jadi ketika tanaman cabai saya itu memunculkan bunga, itu ketika saya aplikasikan Paslan Saigul dengan dosis 1 tutup, kemudian interval 5 hari sekali, itu yang pertama yang saya rasakan itu bunganya tidak mudah rontok. Jadi bunganya itu banyak yang nyantel, walaupun curah hujan tinggi. Biasanya kan kalau curah hujan tinggi, pH drop, itu biasanya kan bunganya mudah rontok ataupun daun-daunnya juga mudah rontok. Tapi dengan kita menggunakan saya ya, terutama saya yang saya bahas di sini, itu tidak mudah rontok ketika saya rutin mengaplikasikan Paslan Saigul 5 hari sekali. Nah, jadi ketika rutin mengaplikasikan Paslan Saigul ini 5 hari sekali dengan dosis 1 tutup per tangki, itu hasilnya akan jauh lebih maksimal. Nah, jadi seperti itu tadi ya, para sahabat-sahabat ini semua, teori saya di dalam memaksimalkan pembentukan buah. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jika ada yang sahabat tani belum dipahami, silakan aja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya respon secara cepat. Apa yang sahabat tani belum pahami, nanti akan sesegera mungkin saya jawab. Nah, oke, saya rasa video ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat tani itu semua yang membutuhkan. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.